Oke teman-teman, di sini gue mau bikin konten lagi tentang taktik SM26 nih ya. Sekarang gue pakai tim PSG teman-teman, yang dimana ini adalah requestan dari komenan di YouTube gue teman-teman ya. Katanya ada yang request, bang coba taktik PSG dong. Oke, di sini jadi gue coba pakai tim PSG teman-teman ya. Langsung aja ke ini ya. Oke nih, seperti kalian lihat di sini gue menang PSG, dan di sini sepatu emasnya Dembele ya. Untuk playmakernya ada Hakimi. Untuk pemain terbaik tahun ini ada Vitinha. Jadi tiga-tiganya tuh pemain gua dari tim gua teman-teman ya, yaitu PSG. Nggak kayak di konten sebelumnya di Manchester City yang dimana playmakernya itu si Salah guys ya. Untuk tingkat benuanya kalian bisa lihat sendiri. Untuk ininya gua ya PSG, untuk UCL-nya jelas di PSG, tapi di sini yang kurangnya gua nggak dapet kata-kata dari ini ya, yang media nih kan. Kalau di EPL kemarin tuh di Manchester City gue dapat gini guys ya, tapi di sini di PSG gue nggak dapet. Untuk tiga gelandang serangnya ada Hakimi, sepatu emasnya ada Dembele. Untuk pemain mudanya di sini teman-teman, tiga-tiga pemain gue ya. Itu PSG yang di sini yang dapat yaitu si Dewe. Untuk pemain tahun ini jelas Vitinha ya. Kayak yang di apa namanya tuh berita tadi ya. Untuk pemain Liga 1 terbaik tahun ini ada Hakimi jelas 9 dengan 9 poin guys ya. Untuk Vitinha 9 poin, Gonçalo Ramos 9 poin, sama Ousmane Dembele 9 poin ya. Gue pernah di sini tuh waktu itu ada 10 teman-teman ya. Jadi nilainya 10 semua nih. Perfect semua ya. Untuk kiper nggak dapet ya. Untuk statsnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini si Mbappe emang udah jelas ya. Cuma beda 1 gol aja nih sama Dembele. Dan di sini menduduki peringkat kedua dan ketiga ya dari tim gua yaitu PSG. Ada Ousmane Dembele sama Gonçalo Ramos, dan disusul oleh Kvarat dengan 51 gol ya. Untuk di asisnya jelas ada Hakimi teman-teman, ada Gonçalo Ramos, sama ada Fiorenzi Vitinha ya. Gila ya, apalagi si Gonçalo Ramos ini udah golin sama ngasih asis teman-teman. Kayak untuk di liganya kalian bisa lihat sendiri, gua bisa unbeaten guys pakai formasi kayak gini ya, tidak terkalahkan sama sekali. Ini yang draw, gue di drawin sama si Olimpik kalau nggak salah ya. Gue kena draw sama dia nih guys. Dua kayaknya deh ya. Kiper gue tiba-tiba ngelor jir, nggak tahu kenapa. Untuk di sini gol per matchnya gue 182 teman-teman ya. GA-nya 182, hampir 200. Bisa aja 200 sesuai di thumbnail kalau kalian tinggal ngerotasin pemain kalian guys ya. Jadi kalian starting 11-nya pakai aja itu terus. Kenapa di sini gue nggak 200? Karena gue ngerotasin semua pemain ya. Pemain depan, pemain tengah, sama pemain belakangnya tuh gue rotasi teman-teman. Jadi golnya kebagi-bagi ya. Untuk poinnya di sini gue 100, dan kebobolan di sini dikit banget kan 20 teman-teman. Untuk statsnya kalian bisa lihat sendiri. Si Ousmane Dembele menduduki peringkat pertama, disusul dengan Gonçalo Ramos peringkat 2, dan Kvarat peringkat 3. Ketiga-tiganya top 3-nya dari tim gua teman-teman. Yang dimana sini golnya jauh banget ya. Gapnya 36 ke 53 sama 55. Untuk disusul dengan si Dewe di sini guys ya. Ini si Dewe ini tukar-tukaran sama si Kvarat teman-teman. Jadi kadang Kvarat yang starting, kadang si Dewe ya. Makanya bagi golnya tuh kebagi-bagi. Sama ada Vitinha ya. CM ya, CM PSG guys, paling gacor nih ya. Makanya jadi pemain terbaik tahun ini. Untuk penghargaannya ada Gonçalo Ramos, John Neves, Dewe, Wepaco. Ini ada G Jesusnya nyelip guys ya. Ada G Ramos lagi, ada Vitinha sama Gonçalo Ramos lagi teman-teman. Untuk riwayat jelas PSG ya. Ini kayak Liga Tani teman-teman. Oke, untuk regunya kalian bisa lihat sendiri. Gue ini belum ngerombak satupun pemain ya. Jadi ini masih dari asli tim PSG teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini gue belum beli satupun pemain ya. Paling ada yang gue jual guys buat dapat duit ya, karena gajinya gede juga. Waktu itu gue hampir minus cok. Jadi harus harus nambah ini nih. Jadi sini tim cadangannya kalian bisa lihat sendiri. Masih ada Renato Marin, Kamakali Layari,
Untuk dipinjamkan di sini Desi Ronaldo Kolomuani sama Renato Sanchez ya. Masih sama teman-teman yang kayak dikasih sama PSG ini. Untuk statsnya kalian bisa lihat sendiri ini semuanya dapat penampilan teman-teman. Paling si Kang Inli ini karena bentrok guys sama si Dewe sama si Kevarat ya. Jadi kebagian dia dikit banget teman-teman ya. 11 penampilan doang di sini. Untuk yang lainnya kalian bisa lihat aja 50, 30 sama 50, 20 lah ya teman-teman ya. Tapi sini Kang Inli sama Kaisen banget sih ya. Cuma dapat 11 cap doang, cuma 11 kali main doang ya karena bentrok banget teman-teman sama si Dewe ya. Sama Kevarat. Oke, langsung aja ke taktik teman-teman. Nih di taktik tuh gue pakai formasi 4-3-3 teman-teman ya. Nah, untuk formasi gue pakai 4-3-3 ya. Yang ini nih. Untuk instruksinya kalian bisa langsung ikutin aja. Kalian pencetnya ini ya. Untuk peran timnya di sini nggak gue ganti satupun. Karena di sini tuh 71 tuh ya ini Pak bisa si Joe Neves tapi nggak gue ganti guys. Ini udah biarin. Untuk umumnya nih ya langsung aja. Untuk lebarnya gue buat sempit, untuk mentalitas gue buat menyerang, untuk tempo gue buat cepat, untuk formasi gue buat bermain lepas. Untuk tingkat permainan gue buat cepat, kreativitasnya gue buat hati-hati nih ya. Bang, kenapa ini bermain lepas? Karena apa? Karena tingkat permainannya gue buat cepat teman-teman. Kalau misal tingkat permainannya gue buat normal, pasti formasi gue bakal buat di disiplin teman-teman ya. Sama kreativitasnya bakal gue buat berani. Tapi karena di sini gue buat cepat, jadi di sininya gue bermain lepas, tapi di sininya gue buat hati-hati guys. Karena kalau gue buat dia ini berani juga, gak bakal bener nanti ya. Karena ini gue buat sempit guys ya, bukan gue buat lebar. Kalau gue lebar bisa lah ya, ini gue buat ke berani ataupun seimbang. Untuk serangnya, gaya opernya gue buat campuran aja. Untuk gaya serang gue buat campuran, kenapa nggak lewat kedua sayap? Kan di sini gue ada sayapnya. Tapi kenapa gue buatnya campuran? Karena di sini gue buat dia bukan sayap teman-teman. Gue buat di sini forward ya. Untuk forward tuh gue jelas tembak setiap ada peluang teman-teman. Makanya kenapa sini gaya serangnya jadi campuran ya. Untuk pemain lebarnya memainkan bola hingga masuk kotak penalti lawan. Untuk membangun permainan gue buat cepat. Untuk serang baliknya gue buat iya teman-teman karena PSG ini tipe-tipe pelari semua ya. Untuk pertahanannya di sini gue buat ini apa ke sini nih? Gue buat kemana saja teman-teman ya. Yang benar kayak gini ya. Untuk gaya tackle-nya gue buat normal. Kenapa nggak keras bang? Karena beresiko teman-teman kalau buat keras ataupun agresif. Karena di sini gue buat menekan kemana saja ya. Jadi kalau gue agresif, apalagi agresif nih, pasti nanti rawan cedera sama dapat kartu merahnya lebih ini guys, lebih ya lebih banyak lah ya kalau gue buat agresif. Kalau untuk keras rawan cedera teman-teman. Makanya gue buat normal aja. Jadi biar di press tapi nggak terlalu di tackle ya. Takutnya nanti tiba-tiba kipernya nekel guys ke depan. Untuk garis belakangnya gue buat normal aja nih ya. Kenapa nggak buat tinggi? Karena nanti kecapean guys ya. Ini segini aja dia udah capek nih ya. Gue buat normal. Untuk kiper penyapu jelas gue buat tidak. Untuk menghabiskan waktunya gue buat rendah karena biar nggak habisin waktu di belakang ya. Biar nggak ngoper-ngoper ke belakang mulu. Kayak untuk role pemainnya kalian bisa lihat sendiri. Untuk si kipernya gue buat kiper. Untuk Hakimi sama Mendesnya gue buat wingback. Kenapa nggak fullback aja? Karena Hakimi sama Mendes bukan tipe-tipe pemain fullback teman-teman ya. Makanya si Hakimi gue bisa dapat apa namanya playmaker. Coba kalau gue buat fullback pasti dia nggak dapat playmaker teman-teman. Untuk si Marquinhos gue buat ball playing defender. Untuk Paconya gue buat back tengah. Kenapa nggak playing defender juga? Karena di sini si Joe Nevesnya gue buat di playing guys, bukan ball winning di midfielder ya. Takutnya kalau gue buat di sini ball playing defender nanti si Joe Neves ini nggak berguna teman-teman di tengah belakang itu ya, depan-depan apa namanya? Depan-depan CB, back. Kecuali kalau kalian mau ball playing defender nanti lini tengahnya harus ball winning guys ya. Jangan sama-sama playmaker. Ini kan hitungannya playmaker guys. Back yang suka ngumpan-ngumpan ya. Untuk si Zaire-nya gue buat gelandang box to box. Untuk Vitinha-nya gue buat playmaker jelas. Untuk Gonçalo Ramos gue buat pemain target karena di sini butuh banget pemain target teman-teman. Yang megang bola guys ya, kayak tipe-tipe si Sesko, Gyökeres, Erling Haaland ya. Untuk Ousmane Dembele-nya jelas general forward.
Kenapa nggak wide forward bang? Karena general forward lebih ke semua posisi teman-teman. Karena Dembele ini bisa di semua posisi guys ya. Di CM bisa, di winger kiri bisa, di kanan bisa, sama jadi ST juga bisa jadi striker. Untuk ke Farad ini gue pilih wide forward. Kenapa nggak general forward? Karena di wide forward ini ke Farad ini lebih enak main-main buat masuk-masuk ke kotak penalti lawan, bisa gocek-gocek. Lebih enak aja sih ke Farad teman-teman ya. Jadi gue buat dia wide forward aja. Oke. Ini apa lagi? Nah, untuk di sini juga sebenarnya nih dia dapat semua teman-teman ya. Ada 3 pemain yang dapat media itu tuh apa sih namanya, media-media itu guys. Kayak si Paco, mana nih? Memuji Paco ini pasti sebenarnya ada 3 teman-teman. Ada 4. Ada Paco, ada Dembele, ada si Hakimi, sama si Marquinhos yang CB tuh. Tapi di sini nggak kelihatan ya. Karena di sini ada ini semua nih. Ada kekhawatiran ini guys ya. Ini mah wajar teman-teman ya, karena kalian kalau masih elit pasti ada ini guys, ada kekhawatiran ini teman-teman ya. Ini udah wajar. Dan di sini gue manajernya aja masih elit teman-teman. Dan di sini gue nggak ngambil semua ya. Soalnya ini nggak berguna guys. Kalau menurut gue. Paling di sini taktiknya aja sih ya kalau kalian mau teman-teman. Ini buat semen cepat kering kan, buat latihan tuh. Tapi yang paling berguna latihan ini sih teman-teman ya. Kalau kalian mau mainin itu. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri, mau ekspektasi ya 100. Untuk catatannya kalian bisa lihat sendiri. Gua unbeaten guys ya, bener-bener unbeaten teman-teman. 56 dan serinya cuma 3 guys. Drawnya ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri di sini gua 10 sama 1 guys. Gue menang 10 gol. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ya, gue nggak mendatangkan siapapun karena gue masih pakai pemain PSG asli teman-teman. Dan ini ya ini gue jual guys ya, karena waktu itu gue butuh duit guys. Dan sini catatan pertandingan tak terkalahkan, 56 dari 56 teman-teman. Nah, jadi catatan kemenangan beruntun 27 karena putusnya kayaknya pas di draw deh ya. Untuk trofi di sini gue dapat trofi Des Companions, UEFA Super Cup, sama Coupe de France, Liga 1, sama UCL guys. Ini sebenarnya ada lagi sih Super Cup lagi nih ya nanti. Karena gue udah menang guys. Untuk di half time-nya kalian bisa lihat sendiri, gue masih ke 169. Masih jauh banget dari 50 guys, top 50 nih ya. Makanya kekhawatiran tuh masih ada. Masih ada di sini nih, kotak masuk nih emang mengganggu sih teman-teman. Tapi biarin aja. Dan kompetisi kalian bisa sendiri untuk statsnya tuh ya, kayak tadi nih ya, untuk di semua kompetisi teman-teman. Di Piala Domestik gue menang 4-0. Untuk Piala Kontinental gue menang di Super Cup ya, Europe dari Tottenham 2-1 guys. Untuk UCL nih kalian bisa lihat sendiri di, aduh gak ada yang ini deh, yang kotak-kotak tuh udah gak ada guys ya nih, di babak penyisian aja deh ya. Nih kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman nih, 5-1 nih ya. Lawan Juventus tuh gue agregat 6-1 teman-teman. Lawan Manchester City yang gue buat kemarin taktiknya, konten sebelumnya 4-1. 2-1 agregat dengan 6-2 lawan Liverpool, jawara dari La Liga EPL teman-teman. 6-0. Leg kedua 6-3 teman-teman dengan agregat 12-3. Bayangin Liverpool udah jadi kayak Liga Tani guys, gue bantai bajir. Untuk Real Madrid di final gue lawan dengan skor 6-2 guys. Bayangin ya, 6-2 teman-teman. Real Madrid yang habis ngebantai Bayern Munchen teman-teman. Gue bantai dengan 6-2 ya. Se-unbeaten apa ini tim bro. Gue pakai taktik ini teman-teman ya. Nih, kalian langsung aja cobain teman-teman ya taktiknya, karena ini menurut gue paling work guys. Unbeaten ya. Oke teman-teman, jadi segitu aja dari gue ya. Yang pengen request, pengen tim lain boleh banget di komen aja ya teman-teman. Tapi jangan lupa dibantu like sama dibantu subscribe untuk keberlangsungan channel ini ya teman-teman. Mari kita bangun channel ini untuk SM26 ya. Kalian pengen request dari liga manapun, yang penting adalah di SM26 ya. Kalian boleh ya di komen aja teman-teman. Oke, segitu aja dari gua. Sampai jumpa di next konten teman-teman. Bye bye.